Sementara aman, Pak. Aman, Pak. By the way, Aman, Pak. ada noise dari sekeliling saya gitu nggak ya? Nggak ada, Pak. Oh, oke. Berarti nah ini kan ceritanya saya habis ganti apa ini namanya? Headset ya. Berarti cukup cukup bagus ya meredam noise. Iya Kalau sih, minggu barang baru ya. enggak, ini tukaran yang ada di rumah. Bagus, bagus, Pak. Kayak zaman ini ya, SMP SMA gitu ya, cie-cie gitu ya. Kadang kadang ada yang gini, pamer gitu ya. Aduh. Nah, saya ngambil background dulu. Ini saya mohon maaf pakai jaket ya. Eh, merasa ini apa? Greges. Semoga Anda semua sehat selalu ya. Oke, saya mau izin share screen dan sepertinya tadi salah satu dari Anda ya, Bu Eleanor apa ya? Itu sudah request eh, apa tadi recording ya? Iya, Sudah Pak. ada. Ketua kelas itu, Pak. Oke, Ketua kelas. aman ya. Kita coba lihat. Nah, ini saya yang gaptek atau Anda udah tahu ya? Jadi kalau nggak salah, coba ya. Tampilan apanya sih? Mana ya? Oh, atau saya stop share dulu ya. Jadi kemarin saya diskusi ya, cuma 2 atau 3 orang, tapi ternyata bisa kayak gini nih. Nah, kelihatan nggak ini? Kayak ala-ala YouTuber gitu. YouTuber atau yang seperti ini. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, Ya, kayaknya, kelihatan, Pak. kayaknya lebih oke ya. Atau saya yang norak ini. Mantap, Pak. Mantap, Pak. Mantap. Aman, Pak. Oke, kita lihat absen ya. Tapi ini baru 21 ya. Mungkin kita sambil tunggu. Baru 21 peserta. Nah, ini adalah mata kuliah. Ada yang ngajak menggosip atau ngegibah. By the way, ini Anda rata nggak mati lampunya? Ini tadi di grup ada yang bilang mati lampu gitu. Enggak semua pasti, Pak. Cuman bergilir, Pak. Kalau di Berau kadang enggak juga bergilir sih. Mendadak-mendadak gitu. Mati lampunya. Terus ada sebagian wilayah juga apa gangguan jaringan, Pak. Anda ini pakai ini ya, pakai genset perusahaan atau dari PLN biasa? PLN, Pak. PLN. Pak. Oh, tetap ini ya, ada giliran ya. Iya, Pak. Lagi PLTU-nya lagi bermasalah, Pak. Oh, oke, oke. Nah, saya mau ngapain ini? Ini adalah kelas tambang AR. Kelas tambang AR. Cuman mungkin kita perlu itu mau masukin ke model kita Pak. Macam-macam. Untuk menganalisis Ini kita tambah. apa yang belum terjadi yang sorry. Ya, tambang. Penyelesaian tahunan itu tuh nanti kita nggak selesai
ada yang ini bocor terkadang seperti walaupun kita RKB sudah tulis ya, jadi harus jadi ini. Zoom user ya. Oh, kita cek dulu ini di bagian sesi 3 atau week 3. Hadir, 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 hadir. Nah, ini di tampilan Anda kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kalau nggak salah minggu lalu saya sudah memperingatkan ya, nama-nama 3 nih. Ada Andi Mansur, Ridwan, Heri Susanto. Ini tidak ada keterangan. Ada maksudnya apakah tidak bisa absen? Kalau tidak ya ini ya saya mohon izin ini akhiri presensi mandiri ya. Karena sudah ini presensi untuk week 3. Kita coba lihat yang week 4. Jangan-jangan orang yang sama nih. Iya, kayaknya orang yang sama ya. Itu aja ya, 3 orang ya. Ketua kelasnya siapa ini? Ada yang bisa melaporkan ini kemana gitu? Apakah di mata kuliah yang lain juga sama, tidak bisa hadir? Halo, apakah ada orang? Mbak El, Sepertinya ini ya, memang untrackable ya. Oke, kalau gitu ya saya mohon izin akhiri presensi mandiri ya. Oke, sekarang kita ke week 5. By the way, kita sudah week 5 ya. Week 6 lalu week 7 ya, kurang 2 sesi ya, atau 3 sesi dengan hari ini, maka sudah UTS. Berarti, nah ini nanti ya, saya taruh di sini ya. Tugas 1 ya, kira-kira weekend ya. Besok sudah ada di e-kampus. Tugas 1 ya, tugas sebelum UTS. Terdiri dari mungkin beberapa soal atau cukup banyak soal yang mewakili setiap topik dan subtopik gitu ya. Oke, kemudian kita coba lihat RPS. Oke, ini ya. Limit fungsi trigonometri, limit Tahingga dan Tahingga. Oke, ini sepertinya mirip sekali ya dengan mata kuliah kalkulus yang di kelas sebelah. Jadi saya samakan aja ini. Dan ini saya share di kelas. Ya. Ini mungkin ada baiknya nomor Anda yang dipakai atau ada baiknya nomor Anda yang untuk kuliah ini di ini ya nama nama asli ya. Jangan apa Mamah Rangga atau Papah Rangga atau ini pencari nafkah. Ini nanti dosennya akan ada momen di mana kesulitannya ini siapa ya gitu.
Tadi kan saya mau nge-share ini ya. Nah, materi hari ini. Oke, kemudian konsep, fungsi, dan lima konsep. Resensi tanpa IP address ya. Oke, berarti Anda sudah bisa melakukan isi presensi ya hari ini. Oke, karena ini materinya sekilas sama persis dengan kelas kalkulus sebelah, maka saya ngambil dari sini aja ya. Karena ini sudah hasil rangkuman. Tapi by the way, apakah saya sudah share ya semua buku atau rujukan gitu ya? Nah, mungkin ini juga perlu ya. Cara download ebook juga bisa ya. Cuma ini ada contohnya adalah kalkulus. Anda bisa apa namanya melakukannya untuk buku di mata kuliah lain ya. Dan ini ya saya share dulu aja. Mereka tambang ya. Nah, di WG Anda sudah ini ya. Nah, ini contohnya kalau Anda klik, Anda bisa search atau ini kebetulan sudah ada isinya ya, kalkulus. Ini juga sudah ada nih di sini. Di tampilan Anda kelihatan ini ya. Stewart James, ini saya ambil contoh tadi. Kelihatan, Pak. Jadi ini bisa Anda pakai untuk mencari hampir semua e-book dengan extension PDF atau DJVU atau RAR ya, sesekali RAR. Dari semua tahun ya, asalkan itu berbahasa Inggris. Sampai hari ini saya belum bisa ya. Saya nggak tahu ya, apakah sudah ada atau belum. Tapi terakhir saya cek minggu lalu, buku-buku yang berbahasa Indonesia itu nggak masuk ke sini. Ini kan sejatinya tidak legal ya, Eh, tapi disusun karena timnya ini merasa miris ya, bahwa ilmu pengetahuan itu di satu sisi mahal dan tidak bisa diakses oleh setiap setiap orang gitu ya. Jadi tujuannya mulia, cuma ya ini tadi, mohon ini kalau sudah download dari portal ini, mohon hanya untuk kalangan pribadi ya. Jadi jangan sampai keluar dari device Anda ya, entah itu PC, laptop, HP, tablet gitu ya. Jadi untuk kepentingan pribadi saja. Mungkin Anda mau nyoba nggak? Eh, Anda di mata kuliah lain buku utamanya apa? Buku utamanya apa? Ada yang mau mencoba eh, apa mengetikkan atau apa bukunya apa gitu kalau di mata kuliah lain? Ada yang mau nyoba share? Halo, Udah masuk kan sampai apakah ada orang? nggak pembukaan dulu apa? Udah kelewatan gua Pak Den. Tadi aku masuk belum mulai. Halo, halo. Ini suara saya aman nggak ini ya? Aman Pak, aman Pak. Aman ya? Oke. Berarti ini Anda nggak ada yang mau nyoba?
buku yang Anda pakai di mata kuliah lain gitu, selain di mata kuliah ini. Kalau ini kan tadi sudah saya share. Anda nggak ini ya, nggak terlalu ingat ya. Kalau gitu ini saya close ya, karena sudah ada di WAG. Jadi tadi pesan saya adalah mohon segala e-book yang ada download dari portal ini kan kalau saya contohkan ya, eh, ini kalkulus early transcendental ini ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 repository. Pilih aja salah satunya misalkan ini. Nah habis itu sudah klik get, Anda akan mendapatkannya gitu ya dalam bentuk PDF. Ini adalah keluaran tahun 2007 karena edisi 6. Nah, ini berlaku untuk semua e-book ya yang ada di portal ini gitu. Mungkin portalnya nggak semuanya sama ya, karena ini kan library.lol gitu ya. Jadi ini pihak kedua yang bekerja sama dengan tadi ini. Dan kalau Anda nanti notice ya, ini tiap bulan atau tiap 2 bulan itu berganti ya. Eh, ininya sama libgen. Nah, tapi nanti bisa .rs, apa RS itu kayak Rusia apa ya kalau nggak salah. Lalu TQ apa ya Turki gitu. Jadi tapi yang jelas yang sama ininya libgennya. Terus intermezzo berikutnya adalah kalau tadi kan e-book ya, sekarang paper. Paper itu ada ini. Nah, bulan ini yang bisa dibuka adalah ini .se ya. Oke, jadi ini contoh nih paper apa ya yang ada yang yang berbayar dan ya pokoknya nanti dicoba sendiri. Di sini tuh Anda cukup memasukkan link atau doi gitu ya. Oke, ini juga saya share di sini. Edit paper ya, paper internasional ya. Nah, nggak usah. Oh, sebentar. Kelas Anda terakhir apa kemarin? Sebentar. Ini apa ya? Saya coba merapikan tampilannya dulu ya. Yang matematika tambang ya. Saya coba delete yang khususnya untuk di tampilan saya doang ya. Hmm, delete formnya. Nah, materi terakhir Anda kemarin adalah cara lain menentukan domain dari komposisi dua fungsi. Komposisi dua fungsi berarti sesuai ya. Oke, ini sama ya, komposisi dua fungsi. Jadi untuk fungsi ceritanya bisa selesai nih. Sekarang adalah limit dan kekontinuan tadi ya, sesuai yang ada di sini. Materi hari ini adalah limit dan kekontinuannya.
Hmm, oke. Dan unlimited, dan info, kiri dan limit kanan, akan langsung melakukan contoh tadi sifat. Nah, sifatnya nanti aja. Mohon konfirmasinya di tampilan Anda ini ya nampak ya. Nampak Kak? Nampak Pak? Oke, sekarang kita ke subtopik pertama, yaitu limit fungsi. Nah, ini mungkin eh ini saya minta waktunya ya, mungkin 2 sampai 3 menit nih. 3 menit lah maksimal, karena ada dua sudut pandang mengenal atau melihat limit. Nah, sudut pandang dari sisi grafik ini yang cukup penting. Nah, mungkin ini quote yang bisa Anda pegang ya, bahwa dalam ranah atau dalam konsep kalkulus ya, khususnya fungsi, fungsi baik satu peubah maupun dua peubah, ini mungkin kata-kata yang bisa Anda pegang. Selama Anda bisa melihat atau membayangkan atau bahkan menggambar grafik dari si fungsi, maka Anda sudah 50% lebih lah tahu banyak hal. Entah itu limit, kekontinuan, turunan, integral gitu ya. Yaitu semua hal yang ada yang dominan ada di materi-materi kalkulus atau matematika apa kalau mata kuliah ini kan matematika tambang gitu ya. By the way, ada yang bocor kayaknya ya. Bentar. Oke. Mungkin tadi ketua kelas siapa? Ketua kelas Ellen. Nah, Ellen Eleonora, saya mohon izin jadikan ini ya, jadikan co-host ya. Oke, kok malah make host ya? Ada yang tahu nggak gimana caranya menjadikan seseorang co-host? Ini kalau nanti hostnya saya lempar, ini saya khawatir nggak bisa share screen nih. Saya cuma pengen dibantu kalau ada yang bocor gitu ya. Jadi, oh, ini make host ya. Ya udahlah nggak jadi. Semoga nggak ada yang bocor-bocor lagi ya. Oke, ini saya minta waktunya 3 menit dari sekarang. Mohon Anda jangan berkedip. Dengarkan kata-kata saya karena ada aha momen di sini ya. Khususnya di bagian mengenal limit dari sudut pandang grafik. Oke, dari sekarang ya. Oke, pengertian limit secara intuisi. Coba kalau Anda bayangkan atau Anda lihat fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, grafiknya saya kasih bocoran. Loh, grafiknya malah nggak ada. Grafiknya Anda nanti bisa cek ya. Itu adalah garis lurus sejatinya ya. Kenapa? Karena bagian x kuadrat min 1 ini bisa Anda pecah ya, atau bisa Anda faktorkan menjadi x plus 1 kali x min 1. Nah, bagian min 1-nya bisa dicoret dengan bawahnya. Jadi, x plus 1 ya. Jadi, ternyata fungsi ini itu ternyata sama dengan fungsi fx sama dengan x plus 1. Tetapi, undefined atau tidak terdefinisi di x sama dengan 1 ya. Kenapa? Karena saat kita masukkan x sama dengan 1 ya, ya fungsi ini jadi bentuk apa tuh? 1 kuadrat min 1 berapa? Nol ya. Satu min nol, sorry. 1 min 1, nol. Nol per nol, bentuk tak tentu ya. Akhirnya eh, pembagian dengan nol itu tidak terdefinisi. Nah, tapi, nah ini tapinya di highlight nih. Masih bisa dicek atau dikulik atau ditanyakan. Berapa sih nilai fx jika x-nya mendekati 1?
Nah, ini adalah loncatan besar nih. Jadi ternyata di kalkulus Anda boleh mendekati suatu nilai X ya, tetapi tidak akan pernah menyentuh atau sama dengan nilai tersebut. Jadi eh apa ini ya? Mendekati tapi tidak pernah memiliki gitu ya. Mungkin itu quote yang cukup relevan ya. Nah, dengan bantuan kalkulator kita juga bisa melihat ya angka-angka nilai gitu ya saat Isa mendekati satu baik dari kanan maupun dari kiri. Nah, pendekatannya tidak berlebihan. Kita akan mencari nilai-nilai pecahan yang mendekati satu ya. Jadi kita pakai konsep epsilon gitu ya, epsilon delta, yaitu bilangan real pecahan yang sangat kecil. Jadi tidak mungkin bulat ya, tidak mungkin lebih dari satu. Nah, di sini dipilih ya, misalkan satu di sebelah kanannya ada 1,0001. Lalu ada 1,001, 1,01, 1,1. Dan di sebelah kiri satu itu ada 0,9999, di sebelah kirinya lagi ada 0,999, di sebelah kirinya lagi ada 0,99. Eh, eh, Dipilih yang terakhir ya dalam dalam hal ini, jadi nggak terlalu banyak. Yang terakhir adalah 0,9. Nah, mungkin sementara Anda percaya dulu nih bahwa nilai masing-masing fx ya saat x-nya ini berturut-turut, nah adalah pokoknya 1,99 dan seterusnya. Yang dari kanan ini ada 2,1, 2,01, 2,001, 2,0001. Nah, ternyata baik dari kiri maupun dari kanan itu saat x-nya mendekati satu, y-nya mendekati 2. Sudut pandang pertama. Sekarang sudut pandang yang berikutnya adalah dari konsep grafik. Nah, ini dia per x min 1 ini adalah sebagai berikut. Tapi tidak akan terdefinisi di x sama dengan satu. Jadi saat x sama dengan satu, y. Nah, dalam hal ini lingkaran atau bulatan apa ya, y-nya tidak terdefinisi saat x sama dengan satu. Nah, dari grafik di samping terlihat bahwa fx-nya itu mendekati 2 jika x mendekati satu baik dari kiri maupun dari kanan. Jadi maksudnya dari kiri yang mana Pak? Dari kanan yang mana? Ini dia. Saya zoom lagi nih. Nah, ini kelihatan nggak ini yang di sumbu x ada x sama dengan satu, lalu di sini ada x tanda panah ke kiri dan x tanda panah ke kanan. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan ya. yang sebelah kanannya ini bermakna x mendekati satu dari kanan gitu ya. Nah, yang sebelah kiri ini maknanya x mendekati satu dari kiri. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Nah, ini kita sepakati dulu ya di kalkulus satu ini kita baru akan mengkaji atau hanya akan mengkaji fungsi satu peubah. Jadi y sama dengan fx gitu aja ya. Kenapa? Karena eh, grafiknya itu nanti akan digambarkan di R2. Karena nanti akan ada, mungkin Anda bisa cek di silabus atau di buku panduan kurikulum ya. Atau Anda bisa ngecek di mana ya. Apakah Anda nanti akan belajar kalkulus 2 atau matematika tambang 2. Yaitu di dalamnya salah satu babnya adalah fungsi dua peubah. Nah, kalau fungsi dua peubah biasanya notasinya adalah f dalam kurung x, y. Berarti kan sama dengan z ya. Z-nya adalah f dalam kurung x, y. Artinya apa? Grafiknya nanti R3 atau tiga dimensi. Nah, mungkin Anda yang sering atau terbiasa bekerja dengan software-software 3D ya, AutoCAD atau apa ya? Ada yang bisa menyebutkan nggak software-software 3D itu? Argis, Pak, Argis. Kayaknya ArcGIS ya. Ya. ArcGIS mah dua dimensi. Betul nggak? ArcGIS apa? Citra satelit bukan? R2 bukan itu? Kayaknya bisa 3D juga, Pak. Oh, ini mirip dengan ini ya. Mirip dengan Google Maps sama Google Earth
gitu ya, padanannya kali ya. Google Maps itu yang dua dimensi atau dalam bentuk maps ya. Google Earth itu yang bisa mendadak menjadi tiga dimensi ya. Eh, saya jadi kepo. Wah, gawat nih. Ah, your internet connection is unstable. By the way, suara saya mohon konfirmasinya masih aman ya? Suara aman, Pak. Tadi sempat putus. Oh, oke. Saya tadi mencoba buka Google Maps tapi eh ini gimana caranya ya? Klik klik. Ah, ini kayaknya ya. Ah, ini 3D. Klik 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 klik. Saya nggak tahu apakah ada kaitan antara Google Maps sama Google Earth ya. Tapi biasanya saat kayak gini, saya perasaan bisa. Putus, Pak. Hilang. Macet. Tidak kedengaran Bapak Ruslim. Waduh. Tes tes. Saya terlempar ya ternyata ya. Iya Pak, kembali ke awal lagi Pak. Oh, Hilang tadi Pak. kenapa ya? Oke, berarti saya share screen lagi nih. By the way, masih recording nggak berarti ini? Cara ngeceknya gimana? Masih, Kayaknya masih ya. masih Pak, masih. Oke, oke, oke. Nah, oke, kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, ini tadi saya masih request 3 atau 4 menit ya. Nah, ini belum selesai nih. Perhatikan bahwa saat X mendekati 2, saat X mendekati 1, baik dari kiri maupun dari kanan, fx-nya, fx-nya itu berarti y-nya atau grafiknya ini ya, mendekati 2. Jadi y-nya mendekati 2. Saat X mendekati 1 dari kanan, y-nya mendekati 2 dari atas. Saat X mendekati 1 dari kiri, y-nya mendekati 2 dari bawah. Nah, secara matematis, kan tadi kalimat tadi bertele-tele ya. Saat X mendekati 1, maka fx mendekati 2. Nah, biasanya matematikawan atau engineer ya, para pendahulu kita mencari notasi yang lebih mudah. Kalimat tadi tuh, narasi tadi tuh kalau dibuat notasi gimana? Nah, ternyata limit dari fx saat X mendekati 1 adalah 2. Atau kalau ditulis lengkap, fx-nya apa tadi? X kuadrat min 1 per X min 1. Dibaca limit dari X kuadrat min 1 per X min 1 untuk atau saat ya X mendekati 1 adalah 2. Nah, ini definisi limit secara intuisi untuk mengatakan bahwa limit fx saat X mendekati C sama dengan L. Loh, Pak, tadi katanya nggak boleh sama dengan gitu ya. Nah, ini mungkin Anda harus cermat bahwa saat ada notasi limit, maka ini artinya ini mendekati ya, sudah bukan sama dengan lagi. Jadi walaupun ini adalah sama dengan L, artinya apa? Berarti saat X mendekati C, fx-nya mendekati L, bukan sama dengan L ya. Yang sama dengan L apa? Limitnya, gitu ya. Nah, apa notasi ini maknanya? Berarti bahwa bila mana X dekat, tetapi berlainan dengan C, atau bahasa kekiniannya, saat X mendekati C, tapi tidak sama dengan C.
Jadi bisa mendekati tapi tidak bisa memiliki gitu ya. Maka fx mendekati L. Fx-nya ini apa? Y-nya ya yang berada di sumbu Y. Oke, sebelum saya lanjutkan, konsep limit secara intuisi dan grafik aman ya. Mohon chat atau katakan aman, Pak. Aman Pak, aman. Oke, kita lanjutkan. Sekarang contoh. Nah, kalau sudah mengenal konsep tadi ya, harusnya sudah ada aha momennya tadi, aha gitu ya, ternyata kayak gitu toh, gitu. Maka harusnya ini contoh-contoh ini nggak akan ada masalah. Karena sejatinya konsep tadi atau rumus-rumus limit tadi itu sudah Anda kenal gitu ya sejak SMA. Tapi dalam bentuk rumus eh, yang berbentuk konsep seperti ini hampir tidak diberikan gitu ya. Karena mungkin sepertinya kalau di SMA waktunya terbatas sekali ya. Oke, contoh nih, limit dari 3x plus 5 saat x mendekati 1 adalah, nah ini seolah-olah kali masuk aja gitu ya, 3 kali 1 tambah 5 sama dengan 8. Artinya apa? Saat x mendekati 1 maka 3x plus 5-nya itu mendekati berapa? Mendekati 8 gitu ya. Dengan cara yang sama, limit dari 2x kuadrat min 3x min 2 per x min 2 saat x mendekati 2 adalah 5 gitu ya. Dapat dari mana? Ini salah satu caranya adalah yang atas difaktorkan menjadi limit dalam kurung 2x plus 1 kali x min 2 per x min 2 saat x-nya mendekati 2. Nah, ini kan bisa dicoret nih x min 2-nya tuh atas maupun bawah. Jadi tersisa apa tuh? Limit 2x plus 1 saat x-nya mendekati 2. Jadi seolah-olah x-nya kali masuk aja ya, 2 kali 2 tambah 1, 4 tambah 1, 5. Nah, itu tadi bermakna, mohon ya, jangan salah kaprah. Bukan nilainya sama dengan 5 ya, tetapi saat x mendekati 2, 2x plus 1-nya itu mendekati 5. Atau limit dari 2x plus 1 sama dengan 5. Nah, mungkin ini skip aja ya. Saya bahas dua contoh aja. Oke, sebelum saya lanjutkan ke konsep limit kiri dan limit kanan, mohon konfirmasinya, chat atau katakan aman, Pak. Aman, Pak, Aman aman. Pak. Aman ya. Aman, aman, Pak, Oke. aman. Sekarang kita coba lihat limit kiri dan limit kanan. Tadi sebenarnya sudah nih di yang awal-awal nih. Saat X-nya mendekati satu dari kiri dan satu dari kanan, itu sejatinya sudah mencoba mengenal konsep limit kiri dan limit kanan gitu ya. Nah, ini sama kayak tadi nih. Misalkan ada X sama dengan C. Nah, ini yang sebelah kirinya berarti X tanda panah gitu ya. Dari kiri menuju C. Apa ini istilahnya ilustrasinya gitu ya. Dan yang kedua, ini ada X sama dengan C. Kalau yang di sebelah kanannya menuju C ya kira-kira kayak gini. X mendekati C tapi dari kanan. Tanda-tanda panahnya ke kiri gitu ya. Nah, kita coba lihat yang dari kirinya C. Jika X menuju C dari arah kiri atau dari arah bilangan yang lebih kecil dari C gitu ya, maka limitnya tadi disebut limit kiri. Notasinya adalah limit fx saat x mendekati C pangkat min. Jadi pangkat min ini berarti bukan C pangkat negatif ya, tetapi limit kiri dari fx saat x-nya menuju C. Dengan cara yang sama, jika x menuju C dari arah kanan gitu ya, maka eh, disebut gitu ya limit kanan. Atau notasinya limit fx saat x mendekati C pangkat plus gitu ya. Nah, dikatakan gitu ya bahwa limit fx gitu ya itu sama dengan L gitu ya saat x mendekati C, maka artinya apa? Artinya limit kiri itu harus sama dengan limit kanan. Atau ini ya hubungannya limit fx sama dengan L gitu ya saat x mendekati C itu harus terjadi dua hal, yaitu limit kirinya sama dengan L dan limit kanannya juga sama dengan L. Atau apa ini berarti? Kontraposisi dari statement ini apa? Salah satu aja beda ya, atau salah satu aja tidak L, atau limit kiri itu tidak sama dengan limit kanan, maka limit fx-nya apa? Tidak ada gitu ya.
Nah, ini contoh. Contoh, nah ini berarti Anda sudah mengenal sebelumnya ya fungsi tiga aturan nih. Nah, tapi nggak ada grafiknya ya. Ah, ada. Ini harusnya di sini nih. Nah, by the way di layar Anda kelihatan ya fx tiga aturan nih. Aturan pertama adalah x kuadrat saat x-nya 0 ke kiri, lalu fx sama dengan x saat x-nya berada di antara 0 dan 1, lalu fx-nya adalah 2 plus x kuadrat saat x-nya 1 ke kanan. Mohon konfirmasinya di layar Anda kelihatan ya definisi fungsinya ya. Kelihatan, Oke. Pak. Kelihatan. Kelihatan Pak, kelihatan. Ketutupan gambar Bapak, Pak. Oh, berarti ternyata mengganggu ya. Saya harus ini aja kembali ke mode normal nih. Nah, kalau sekarang sudah nggak ada ya gambar saya ya. Udah, Pak. Aman, Ada, Pak. Pak. Tinggal satu. Oke. Nah, tadi kan saya bilang bahwa saat Anda ingin bekerja dengan fungsi ya, Anda ingin tahu limitnya, continue atau discontinue-nya, terus apa lagi? Kekontinuannya sampai apa itu? Turunan dan integralnya gitu ya. Maka sebisa mungkin ya gambar grafiknya. Apalagi sekarang Anda punya banyak tools ya yang baik online maupun offline ya. Nah, dalam hal ini Anda bisa menggunakan yang online ya, GeoGebra dua dimensi ini. Anda dapat dengan mudah menentukan tuh grafiknya. Pertama, x kuadrat, koma, x-nya kurang dari sama dengan satu. Gambarnya mana yang warna biru, yang warna hijau nih? Kelihatan ya yang warna hijau ya. Nah, yang kedua, nah ini mungkin Anda kepo nih, bahwa fx di sini ternyata kan menjadi apa ini f1x, f2x atau f3x gitu ya. Tetapi di sini mau tidak mau pakai ini FGH gitu ya. Jadi fungsi yang di dalamnya adalah ada sub-sub fungsi dengan interval tertentu. Jadi mohon Anda tidak terdistraksi ya. Di sini kan f kecil x nih satu kesatuan, tapi di sini dipecah lagi menjadi f besar x, g besar x, h besar x gitu ya. Fungsi gitu ya. Jadi mohon tidak terdistraksi ya atau eh, jadi bingung ya karena ini memang kebutuhan di GeoGebra-nya ya harus harus seperti ini inputnya. Oh oke, yang mau sholat silakan. Di situ sudah asar ya sepertinya. Kita sampai jam berapa sih defaultnya? Sampai jam 16 ya. Oke. Oke, yang izin sholat ya dipersilakan ya. Sampai mana tadi ini? Nah, ini dia. Ternyata fungsi f kecil x yang di sini tadi kita pecah ya menjadi f besar x, g besar x, h besar x ya. Jadi yang kedua adalah g besar x ya sama dengan x saat x-nya berada di antara 0 dan 1. Ini dia yang warna merah. Lalu hx adalah 2 plus x kuadrat saat x-nya lebih besar sama dengan 1. Jadi 0 ke kiri itu parabola ya, setengah parabola. Antara 0 dan 1 ini garis lurus. Satu ke kanan parabola ya. Tapi seperempat seperempat parabola sepertinya ya. By the way, di layar Anda tampak ya grafiknya ya. Tampak Pak, tampak Pak. Nah, sekarang Anda perlu ngecek di X sama dengan 0, di X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Berapa limitnya? Di X sama dengan 0 ini.
di X sama dengan 1 ini, sama di X sama dengan 2 ini. Nah, oh ada yang chat. Oh, oke, yang sholat boleh silakan. Oke, ini eh, atau mungkin break dulu ya. 5 menit kalau ini sebagian besar mau sholat dulu atau lanjut aja. Kira-kira gimana? Rekan-rekan yang ada di sini. Lanjut aja Pak, kan teman-teman sebagian yang sholat Lanjut kan. aja Pak, lanjut Pak. Lanjut aja Oke, Pak. Kan siap. di direkam juga Pak. Oke. Nah, ini saya mencoba melihat limitnya dengan sudut pandang grafik. Nah, ini nih, saya mohon waktunya 2 sampai 3 menit nih. Anda kalau bisa ya, jangan berkedip ya. Saya minta waktunya 3 menit ya dari sekarang. Kan tadi diminta kita ngecek saat X-nya di 0, ada limitnya atau enggak. Nah, berarti kita perlu ngecek nih. Ini perhatikan mau saya ya. Dari dari sebelah kanannya 0, Y-nya berhenti kemana nih? Dari sebelah kanannya 0. Berarti kan dari sebelah kanannya 0, kita ngelihat grafik yang warna merah ini. Nah, Y-nya menuju mana Y-nya? Ada yang bisa menjawab? Saat X-nya mendekati 0 dari kanan. Menuju ke 0, Pak. Betul, Y-nya menuju 0 ya. Ini kita harus lengkap nih biar biar tidak ini, biar tidak apa istilahnya, biar tidak ambigu nih. Nah, saat X-nya menuju 0 dari kiri ini, dari kiri, tuk 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 tuk. Y-nya menuju mana? Berarti kan kita ngambil ininya Y-nya ya, yang warna hijau ini. Y-nya menuju ke mana? Halo, apa ini bisa menjawab? Nol. Ke nol juga Pak, ke bawah. Sama 0 Nol, juga nol. ya. Artinya apa? Limit kirinya dari X kuadrat dengan limit kanannya atau gini, limit kiri dari fungsi ternyata sama dengan limit kanan dari fungsi saat X-nya menuju 0 gitu ya. Sehingga limit fx saat X-nya 0 itu ada. Kenapa? Karena sama nilainya, yaitu 0. Jadi terjawab ya, terjawab untuk yang soal A. Nah, sekarang kita coba lihat saat X-nya sama dengan 1. Nah, ini nggak kelihatan satunya ya. Nah, ini satunya di sini. Kita coba lihat. Dari kirinya 1. Nah, saat X-nya bergerak dari kirinya 1 menuju 1, Y-nya menuju kemana ini? Yang merah-merah menuju ke berapa? Menuju Y sama dengan berapa? 1 Pak. Iya, betul. Saat X mendekati 1 dari kiri, Y-nya menuju 1 dari dari bawah ya. Nah, sekarang yang cukup membagongkan ini. Lihat, saat X menuju 1 dari kanan. Berarti kan kita pakai grafik yang warna biru ini ya. Y-nya menuju berapa? 1. Ini loh. Y-nya, Dua, Y-nya. Pak. Gimana kok Tiga. dua? Ini 3 ini kira-kira ya. 3. Atau masukkan aja yang warna biru kan. Yang warna biru berarti kan 2 tambah 1 kuadrat. 2 tambah 1 berapa? 3. 3. Wah, ini kan cukup cukup membagongkan kan? Dari kiri, Y-nya menuju saat X-nya menuju 1 dari kiri, Y-nya menuju berapa tadi? 1 ya. 1. Tapi ternyata di lain pihak, saat X-nya menuju 1 dari kanan, Y-nya menuju berapa? 3. Sama atau tidak? 3. Tidak. Tidak sama ya. Nah, berarti limit kiri dari fx saat x menuju 1 itu tidak sama dengan limit kanan saat dari fx ya, saat x menuju 1 gitu ya dari kanan. Apa akibatnya? Limit fx saat x menuju 1 ya, ini sudah tidak ada kiri dan kanan, itu ada yang bisa menebak jawabannya apa? Jawabannya apa? 1. Gimana? Yang ini nih. Yang pertanyaan B. Limit fx saat x menuju 1. Jawabannya apa? Kan tadi sudah sampai kesimpulan limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Berarti limit fx saat x menuju 1 berapa? 0,9.
Dari mana? Mendekati satu, Pak. Nah, mungkin kita perlu ngecek yang sebelumnya. Yang mana nih? Lukisan sangat masih dipakai. Stop nih. Minum obat, Yong. Minum obat, Yong. Lazim. Saya kelempar lagi ya. Halo, tes tes. Iya, Pak. Ada, Pak. Lagi. Iya Pak, ya Pak, share-nya hilang. Aduh, aduh, aduh. Kita coba lagi, share screen lagi ya. Nah, ini kembali ke yang tadi. Ada yang berkenan membaca ini, yang bagian satu kalimat di atasnya contoh ini. Jika apa, maka apa. Ada yang berkenan membaca ini? Apakah ada orang? Atau saya tunjuk nih, siapa nih yang? eh ini bacanya apa nih? Apple atau Apple? Pak atau Mas Apple ada nggak? Nggak ada ya? Halo, halo. Masa nggak ada yang mau mau membaca ini? Karena tadi jawabannya beberapa orang salah. Kalau benar mungkin nggak saya nggak minta baca ini. Halo, halo. Nggak ada yang tahu baca, Pak. Saya bacakan ya. Jika limit fx saat x mendekati c dari kiri tidak sama dengan limit fx saat x mendekati c dari kanan, atau limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya, maka limit fx saat x mendekati c tidak ada. Kan tadi kita sudah dapat fakta nih bahwa limit kiri dari fx ya saat x menuju satu ya, itu berbeda dengan limit kanan saat x menuju satu. Berarti apa artinya? Karena berbeda. Limit fx saat x menuju satu apa? Tidak ada. Nggak Tidak ada. ada. Jadi kalau beda nilainya ya, limit kiri itu berbeda dengan nilai, apa dengan limit kanannya, maka kesimpulannya limitnya tuh nggak ada. Ada berarti kalau limit kiri sama dengan limit kanannya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir nih, yang C. Saat X menuju 2. Saat X menuju 2, kira-kira berapa itu? Pakai grafik yang mana? Yang warna merah atau yang warna biru? Saat X sama dengan 2 dari kiri maupun dari kanan. Yang biru ya. Nah, Biru. berarti pakai yang 2 plus X kuadrat. Berarti kan dia berada di sini ya. Jadi pasti saat X menuju 2 dari kanan maupun dari kiri itu ada gitu ya dan sama. Kalau nggak percaya masukkan aja 2 ditambah 2 kuadrat berapa itu? 2 tambah 4 berapa? 8, Eh, 2 tambah 4 6 ya. 6, 6. Nah, ini dia kira-kira di sini nih. Jadi limit limit fx saat x mendekati 2 berarti di sini ya sama dengan berapa? Sama dengan 6. Nah, ini tertuang di penjelasan ini semua ya. A, B, C, dan D. Dan ini adalah grafiknya. Nah, ini mungkin ada contoh soal yang ini fun fact nih ya. Ada soal yang semi ini ya, semi high order thinking. Nah, tentukan nilai C agar fungsi fx ini, fungsi dua aturan nih ya, mempunyai limit di x sama dengan min 1. Apa aja ini fungsinya, aturannya? Yang pertama, 3 min cx saat x-nya min 1 ke kiri. Yang kedua, x kuadrat min c saat x-nya min 1 ke kanan. Nah,
eh mungkin ini ya, habis ini saya akan ngasih tahu fakta berikutnya yang baru kami ketahui tadi pagi ya di kelas sebelah. Tapi setelah ini nih, coba kita lihat alternatif jawabannya ya. Berarti kan agar punya limit di X sama dengan min satu, berarti kan limit kiri itu harus sama dengan limit kanan ya, saat X-nya menuju min satu. Nah, ini dia. Berarti limit fx saat X mendekati min satu dari kiri, berarti kan pakai yang mana nih kalau yang dari kiri? Pakai yang atasnya ya, 3 min cx. Nah, sekarang seolah-olah dimasukkan nih, 3 min C kali min satu. Dapat dari mana? Ini dia. X-nya kan menuju min satu ya, tapi kan dari kiri. Jadi 3 minus C kali min satu ya, jadi 3 plus C. Di lain pihak, limit fx saat X-nya menuju satu dari kanan, notasinya min satu pangkat plus ini ya, sama dengan limit, pakai yang mana ini kalau yang dari kanan? Ini dia. Pakai yang X kuadrat min C ya. Nah, berarti kan dimasukkan seolah-olah ya. Jadi 1 kuadrat min C. 1 min C. Nah, agar punya limit berarti kan limit kiri ini harus sama dengan limit kanan gitu ya. Jadi kan 3 plus C ini harus sama dengan 1 min C. Berapakah nilai C agar 3 plus C sama dengan 1 min C? Berarti kan ini dilempar aja ya. Min C-nya lempar ke kiri jadi C plus C. Ini tiganya lempar ke kanan jadi min 3 ya. 1 min 3 berapa? Min 2. 2C sama dengan min 2. C-nya berapa? Min 1. Nah, ini mungkin Anda bisa nggak ya? Ini di layar Anda tampak tidak ini? Yang saya keluar apa? Yang saya klik ini nama software bawaan dari Windows-nya ini. Nampak Pak. Apa ini namanya? Pinning, Di di di, snipping, la- di snipping. laptop Anda, ada nggak? Sleeping tool. Di laptop, Ada. tapi di laptop Anda yang khususnya pakai Windows ya, ada nggak? Ada ya, harusnya ya. Kalau nggak, kalau ini dicek aja Ada. diketik gitu ya. Nah, ada harusnya. Nah, ini baru kami dapatkan tadi di kelas ini. Anda snip, lalu Anda simpan, mungkin kasih nama aja apa satu atau AAA gitu ya. Taruh di desktop. Ini mungkin ya, nah, masih pro dan kontra. Tapi saya yakin daripada Anda tahu dari orang lain ya, ada baiknya Anda tahu dari saya aja ya. Nah, buka ini. Nah, asumsinya Anda sudah login dengan akun Gmail Anda gitu ya. Nah, ini attach. Kelihatan nggak ini di layar? Sebelum saya lanjutkan. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, upload. Terus tadi ada di desktop. Lempar lagi. Kelihatan ya? Wah, ini kok jaringannya unstable ini. Saya tunggu sampai stabil dulu ya. Kalau sekarang gimana? Tampilan suara saya masih jelas ya? Suara bagus Pak, tapi kadang ini putus-putus geraknya. Wah, itu kenapa ya kira-kira ya? Kayaknya buka Google Map tadi Pak. Oh, sekarang udah nggak buka perasaan tuh. Kalau ini kelihatan ya, perintahnya apa ini? Terbaca ya? Berikan solusi dari soal Nah, tersebut. ini persis dengan yang tadi saya lakukan di kelas sebelah nih. Ini
Berhasil nggak ini sekarang nih? Kita coba ya, enter atau ini diklik. Pahit, pahit, enak. Ih, Saya terlempar lagi ya. Uang terus. Iya, Pak. Oke. Ini Terlempar lagi. Anda ketinggalan AH-nya ini. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Bisa Nah, diulang stepnya, Pak. Diulang, Pak, stepnya, Pak. Tadi terputus-putus gitu, Pak. oke, tapi saya ingin Anda lihat dulu. Tapi ini kelihatan ya. Dan jawabannya sama persis ya. Jawabannya sama persis ya. C sama dengan -1 ya. Mana tadi? Nah, yang ini sama ya. C sama dengan -1 ya. Jadi, eh, oke, ini dengan asumsi ini direkam ya. Berarti harusnya kita coba pelan-pelan nih. Ini mungkin kamera juga bisa mendekat ini ya. Biar pemirsa di rumah tahu ya. Ini tidak ada rekayasa sama sekali ini. Siap-siap. Dari sniping tool, Pak, ya. Nah, ini di snip ya. Oke. Seperlunya aja. Yang penting semua soal tercover. Ini ini gebrakan yang sangat luar biasa menurut saya ya. Jadi Anda pernah mendengar aplikasi apa gitu yang mungkin dulu pernah Anda pakai atau mungkin kalau Anda sekarang punya anak, anak Anda pakai yang bisa memfoto lalu keluar jawabannya? Ada yang tahu nggak aplikasinya? Kritis, Pak. Mungkin ada macam-macam ya, tapi saya pernah install tuh namanya Photomat. Ada yang pernah tahu nggak? Ini saya kasih nama BBB gitu aja ya. Anda mungkin mau ngasih nama random juga boleh. Nah, habis itu minimize, lalu buka ini. Nah, terus ini tanda, ya, ini saya udah nggak bisa nih. Suruh bayar kayak itu, Pak. Iya, karena tadi saya juga mungkin dalam satu hari cuma 1 atau 2 kali gitu aja ya. Nah, tapi mungkin, nah Anda harus cerdik ya. Kalau Anda punya beberapa akun Gmail, maka Anda bisa me- mengakali ini ya. Nah, sekarang saya pakai email kampus. Nah, kemudian, nah ini dia. Kelihatan ya, ini tanda attach ya. Kelihatan, Pak, kelihatan. Nah, upload. Ini by the way tadi yang minta diulang siapa nih? Jangan berkedip ya. Iya, Pak. Saya, Pak, ada, Pak. Oke, tadi perintahnya adalah berikan solusi Solusi terbaik. untuk soal tersebut gitu aja. Dah, mungkin Anda sedang deg-degan ya, biar agak emosional baca doa ya. Bismillah. Enter. Tuh. Keluar lagi kayaknya bapaknya ini. Malengke, Bapak. Kencang angin di sana. Lempar taruh. Kita keluar sendiri. Hah? Enggak. Oh, ini Keluar, Bapak. kayaknya Oh, memang iya. jaringan kan? Tuh. Dia Jaringan, Pak, buka kayaknya. berat. Oke. Hasilnya sama ya. C sama dengan -1. Anda udah nyoba belum? Di di layar Anda sendiri mencoba belum? Belum. Nanti dicoba.
Pak, itu Anda apakah hanya dari sniping tool atau alat screenshot yang lain atau bisa image langsung dari WA, Pak? Yang di attach-nya, Pak. kalau dari WA gimana caranya kalau dari WA? Nah, misalnya dari foto di WA ya, misalnya gitu. Terus kita save as apa gitu di folder tadi kasih nama BBBBB tadi kan. Iya. Kan sumbernya bukan dari sniping tools tuh. Oh, harusnya bisa. Harusnya bisa ya. Heeh. Nah, saya pikir backgroundnya harus kontras ya Pak ya, supaya bisa kebaca sama GPT-nya. Oh iya. Anda ada yang kepo nggak gimana caranya biar misalkan ini, Mungkin nanti kita try lagi sendiri di rumah. ya misalkan ini ternyata dikasih background gitu ya, nggak kontras, kebaca nggak Iya, sama si bagus, itunya. bagus, ya. Anda coba-coba ya. Ini bagus tidak Pak? Tapi ini fakta yang ya yang membagongkan ya. Betapa betapa loncatan teknologinya cukup jauh gitu. Karena mungkin ini akan bisa untuk mengerjakan soal-soal di mata kuliah yang lain gitu ya, atau bahkan mungkin permasalahan di kantor Satu Anda soal gitu langsung ya. di crop aja Pak, langsung di paste di situ. Iya, ini saya mendadak kebingungan ini besok bikin soalnya yang kayak gimana gitu. Nah, mungkin ini permasalahannya. Ini kan tadi Anda Kelempar lagi, Pak. Kancang angin di sana, Pak Mas Sore. Itu sudah terlempar terus. Angin selatan di sana itu, Pak. Kotornya baju muda. Angin mancing. Mancingkan Keluar bau. lagi, Pak, Bapak. Bau mah. saya, Iya, saya kelempar lagi ya. iya terlempar lagi, Pak. Kok bisa ya? Padahal Iya ini, Pak. padahal nih lihat nih. Saya tadi ngecek ini cukup tercengang loh. Jaringannya nggak bagus. Tidaknya Melek aja. puluhan gitu, puluhan Mbps. Nah ini, bisa kalau dia, nah ini dia. Kebaca nggak di tampilan Anda ini? Kebaca, Pak. Ya, di sini dikatakan kalau percakapan yang merupakan hasil upload gambar ini nggak bisa di share. Jadi mau nggak mau Anda punya apa? Nyoba sendiri ya. Oke. Ini tadi berarti sudah. Nah, sekarang, nah mungkin ini Anda juga bisa nyoba nih. Ada, ini ada di salah satu latihan ya. Nah, tadi kita coba lihat dari sisi grafik dan coba mengerjakan. Nah, ini dia. Ini adalah hasil pekerjaan dari si AI ya. Paham. Ya, Terus jadinya. oh bocor ya. Sebentar. Yang bocor saya mute aja. Oke, mohon konfirmasinya. Suara saya masih aman ya? Aman, Pak. Masih, Pak, Aman. benar. Semoga Aman, Pak. Masih kedengaran, Pak. semoga tidak terlempar lagi nih. Nah, ini misalkan diketahui
fx-nya seperti ini ya. Ada nilai mutlaknya. Nilai mutlak x min 2 per x min 2. Hitunglah gitu ya. Limit fx saat x mendekati 2 dari kiri, lalu mendekati 2 dari kanan. Nah, kalau sama atau tidak, simpulkan apakah c ada. Apakah nilai limitnya fx gitu ya saat x mendekati 2 itu ada. Nah, supaya tidak buang-buang waktu, Anda langsung aja gambar grafiknya ya, pakai ini salah apa snip dari GeoGebra tadi ya. Nah, fx gitu ya sama dengan nilai mutlak x min 2 per x min 2. Grafiknya kelihatan ya. Ternyata gimana ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Dua ke kanan dengan dua ke kiri beda grafiknya. Ada yang tahu sebabnya nggak? Atau saya tanya dulu. Ini di layar Anda tampak ya grafiknya ya. Tampak, Pak. Nah, Ada ini nilai mungkin mutlak, Pak. ini ada kaitannya sama definisi nilai mutlak ya. Perhatikan bahwa nilai mutlak X itu apa definisinya? Adalah X atau min X ya. Bernilai X saat X-nya lebih besar sama dengan nol. Bernilai min X saat X-nya kurang dari nol. Nah, berarti kan ini nilai mutlak X min 2 per X min 2. Kan nilainya ada 2 juga ya. Yaitu plus X min 2 per X min 2. Yang kedua, min dalam kurung X min 2 per X min 2. Jadi yang pertama plus ya. Plus dalam kurung X min 2 per X min 2. Satu ya. Nah ini nilainya satu terus. Saat 2 ke kanan. Saat X min 2-nya itu lebih besar sama dengan nol. Alias X lebih besar sama dengan 2. Yang kedua, min dalam kurung X min 2 per X min 2. Dicoret-coret kan ketemunya min satu ya. Nah, ketemunya min satu saat X min 2 kurang dari nol ya. Alias X-nya kurang dari 2. Apa ini artinya? Ada yang bisa menjawab limit kirinya berapa? Limit fx saat x mendekati 2 dari kiri berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menjawab nggak? Halo, apakah ada orang? Tidak ada, Pak. Aduh, masa nggak bisa jawab ini? Limit fx-nya ini nih, nilai mutlak x min 2 per x min 2. Dua. Saat x-nya Dua, mendekati dua, dua, 2 dua. dari kiri. Ayo, ini mau saya udah ke arah sini nih. Dua, Jawabannya Pak, dua. Dua. 2 Min berarti dua. kan ini. 2 kan ini. Mana? Nggak ada grafiknya sama sekali. Min 4, Pak. Ada. Min 4. Tuh, satu. Min 4 itu di bawah sini. Satu. Ayo, saya ulangi. Ada. Satu. Saat X-nya min satu. satu-satu dulu nih. Iya, betul tadi ada yang menjawab min 1 ya. Ya, Jadi limit fx saat x mendekati 2 dari kiri adalah min 1. Jadi Anda fokus ke grafik ininya. Ini kan berada di min 1 ya. Di Y Ya. sama dengan min 1. Tengah antara min 2 dan nol. Nah, Oh, ya, Pak. di lain pihak saat ini limit fx saat x mendekati 2 dari kanan berapa nilainya? satu. 1. Satu plus Pertanyaannya, limit kiri dengan limit kanan beda atau sama? Beda, Pak. Beda. Kesimpulannya, limit Tidak ada. fx, iya betul ya. Saat x mendekati 2, limitnya tidak ada. Nah, ini tadi sudah saya coba ya dengan cara yang sama. Ini tadi di snip gitu ya. Lalu masukkan ke AI ini. Inilah jawabannya. Oke, jangan khawatir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lempar lagi, Pak. Ya, grafik dengan GeoGebra.
Nah, terus ini tadi ada fun fact ya, mengerjakan manual sama menggunakan AI. Lalu ini ada cara yang sama apa dengan cara yang sama mirip gitu ya, tapi soalnya berbeda. Aman ya? Mohon konfirmasinya chat atau katakan aman, Pak. Man, Pak. Oke, kalau gitu saya coba forward ya. Kita break dulu 3 sampai 5 menit itu ya. Pak Samsul, Iya, Pak, saya mau bertanya untuk cara penginputan di saya ada kendala nih cara penginputan di GeoGebra. Saya nah sebentar. Nih, penginputan saya share kurang yang dari sebentar. Saya share dulu biar Anda sama persis itunya eh, dengan yang ada di gambar gitu. Sebentar. baik Pak. Nah, ini adalah gambar terakhir. Nah, tadi siapa yang tanya? Halo? Saya Pak, Ah, iya saya Pak bertanya.
Mana Iya, apa ke nggak bisanya di bagian apa? cara penginputan di GeoGebra eh, seperti X X min 2 per X min 1 seperti itu Pak, dan juga kurang dari atau sama dengan gitu Pak. Itu yang tidak ada muncul eh, mode-mode tersebut Pak. Sebentar, yang tadi aja deh ya. Pakai yang sudah ada, yang mana nih? Ini saya close, ini saya close. Ini kali ya, bisa nggak? eh Grafik ini, mau coba pakai yang ini. Fungsinya yang ini, yang ini. Kelihatan nggak di layar ini? Nah, yang Oh, ini Pak, kelihatan, yang Pak. seperti ini Pak. Boleh, kita coba langsung ya. Untuk menampilkan ini Pak, mengambil Wah, ini unstable ini di tampilan saya ini. Kelihatan ya, di tampilan ini kelihatan ya. Wah, gawat nih. Halo, halo, apakah suara saya aman? aman-aman Pak suaranya Pak. Aman, 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 Pak. Sebentar. Aman, Pak. Oke, sebentar, sebentar. Ini nulisnya Anda harus menggunakan itu nama fungsi ya. Misalkan sini fx. Nggak bisa ya. Harus ini, harus manual ya. F dalam kurung x sama dengan x kuadrat. X lalu kuadratnya itu di sini. Nah, ini Anda harus mahir menggunakan keyboard yang ada di GeoGebra-nya ini ya. Nah, berarti koma, habis itu koma. Nah, X, Anda bisa pakai ini nih, tanda kurang dari sama dengan yang ada di sini. Kurang dari, lalu sama dengan. Nah, dia akan otomatis kayak gini. Oh iya iya Pak, benar Pak. Saya kelempar lagi ya. Aduh. Iya Tes, Pak, tes. putus-putus Pak. Suaranya putus-putus Pak. Kalau penerimaan saya Pak. Kalau sekarang gimana? Sekarang normal aja Pak. Oke, ya Nah, sudah. Kita kelempar kita kembali lagi ke sini. Kelihatan ya sekarang ya. kelihatan Pak. Lag lagi. Lempar lagi. Anginnya deras. Kencang anginnya Pak. X. Maaf Pak, nggak kedengaran Pak. Saya terlempar lagi ya. Iya Pak, nggak kedengaran Bapak ngomongnya. Aduh, kenapa ya?
Oke, kita coba bertahan ya. Share screen. Nah, yang ini tadi yang tanya siapa ini? Kelihatan nggak ini yang aturan pertama? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Clear. Untuk Nah, itu. nulisnya harus seperti ini. Ada F-nya, ada dalam kurung X-nya, nama fungsi. Jadi di sini kan di soal kan hanya ada F kecil X ya. Nah, nanti di sini Anda akan mengubahnya menjadi Fx, Gx, Hx. Atau biar ini deh, ini saya ubah dulu. Pak, jangan pakai F karena udah kepake. Boleh pakai A, AX. Harusnya sih nggak ada masalah. Nah, sama ya. Jadi kita namakan F, F, Fx ini itu memiliki tiga buah fungsi atau subfungsi. Nanti sebut saja AX, BX, dan CX. Nah, yang kedua misalkan B dalam kurung X. Nah, sama dengan X. Jangan lupa komanya. Koma 0 kurang dari X kurang dari 1. Tara. Anda klik atau enter harusnya sama. Kelihatan nggak di tampilan Anda ini? Kelihatan, Pak. Nah, yang terakhir nih. C dalam kurung X. Jadi fungsi yang ketiga adalah CX itu. Sama dengan 2 plus X kuadrat. Koma X lebih besar sama dengan 1. Nah, harusnya kelihatan nih. Nah, tadi yang tanya siapa? Aman ya? Cara Iya Pak, yang nginput di sininya ya, ya. baik Jadi Pak. harus Yang ini harus aman Pak. yang nggak aman yang mana? Eh, seperti X min 1 per X min 2 tadi itu ya. Apa tadi itu? Itu lagi Pak, yang belum. Lalu dipakai spasi nih karena dia masih ada di tengah-tengah. Spasi keluar lalu per per X min 2. Kelihatan nggak di tampilan Anda? Ini jangan-jangan suara saya hilang lagi nih. Aman, aman. Aman ya? Yang tanya siapa tadi yang tanya? Aman nggak ini? Ini berarti yang ini saya uncheck. Jadi grafiknya nggak keluar. Atau perlu di ini? Perlu diulangi prosesnya. Yang tanya tadi siapa ini? Ayo. Ya Pak. Bisa diulang lagi, tolong Pak. Oke. Ini berarti saya ganti ya. Sama nulisnya nih. F dalam kurung X sama dengan. Lalu ini nih. Klik. Nah, X min 2. Sebelum saya lanjutkan, ini kelihatan nggak? Aman ya? Ada Pak, lanjut. Nah, ini lalu diarahkan ke kanan, lalu di keyboard Anda tekan per. Nah, sudah per X min 2. Lalu klik di sembarang tempat. Izin tanya Pak, Nah, fungsi ini adalah grafiknya. Halo? Aman ya? Yang tanya tadi Aman siapa nih? Pak. Aman ya? Aman, Pak. Terima kasih Pak. Oke. Atau mungkin ini langsung di snip aja ya, karena ini ada beberapa fungsi ini. Jadi harus saya, nah ini saya semuanya biar keluar gambarnya ya.
Nah, ini adik kelas saya ini. Oke. Nah, ini nah ya cara lain. Nah, ada. Oh, oh. Tes tes. Halo. Di tampilan Anda tampak jelas ya? Jelas Pak, jelas. Sebentar, sebentar. Oke, sifat limit fungsi. Ini mirip dengan operasi apa? Operasi sebelumnya apa ya? Operasi fungsi ya. Nah, ini ada 5 sifat yang bisa dibawa ya dari atau padanan ya. Sesuatu yang terjadi di operasi fungsi sekarang juga bisa terjadi di atau berlaku ya di limit fungsi. Nah, misalkan limit fx gitu ya sama dengan L dan limit gx sama dengan G. Maka kita akan punya nih limit dalam kurung f plus minus G. Lalu yang kedua limit f kali G. Lalu yang ketiga adalah limit f per G. Lalu limit yang keempat ya, limit f pangkat N. Nah, yang kelima adalah limit f pangkat seper N atau limit dari apa ini? Akar pangkat N dari f gitu ya. Tapi mungkin ini diabaikan aja karena ini lebih ke menghafal atau just for your information gitu ya. Karena ini sohih gitu ya. Nah, sekarang, nah di sini mungkin ada sifat limit yang khusus ya, fungsinya khusus yaitu trigonometri, yaitu sin x per x, lalu tangan x per x, dan bukti tanpa kata ya, atau bukti menggunakan gambar. Oke, di tampilan Anda kelihatan ya ini ya. Mohon konfirmasinya.
Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, limit fungsi trigonometri. Ini kan dulu sesuatu yang Anda hafalkan salah satunya, yaitu limit sin X per X saat X mendekati 0. Itu satu. Dengan cara yang sama, limit tangan X per X saat X mendekati 0. Sama dengan satu. Kalau yang nomor 2 ini mah mungkin diabaikan ya, karena ini bahkan nggak pakai limit ini. Cos X atau cos 0 itu kan satu ya. Jadi nggak perlu limit-limitan gitu. Yang nomor 2 mungkin abaikan aja. Nah, berarti kan Anda perlu nih, buktinya apa sih? Minimal saat Anda tahu grafik dari sin X per X gitu ya, akan kelihatan apakah betul saat X mendekati 0, sin X per X-nya itu mendekati satu atau grafiknya mendekati satu. Karena kan Anda tahu ya kalau sin X itu kan kayak gelombang ya. Tapi bayangkan gimana caranya menggambar sin X per X. Nah ini dia. Dengan menggunakan GeoGebra, kita akan tahu ya, sin X per X ini seperti ini. Kelihatan nggak di tampilan Anda ini? Kelihatan, Pak. Nah, pertanyaannya, saat X mendekati 0, X-nya di sumbu X ya, mendekati 0 dari kiri maupun dari kanan. Yang terjadi di sumbu Y, Y-nya menuju mana? Atau grafiknya menuju atau berada di mana? Satu ya, kelihatan jelas ya. Dengan cara yang sama, nah ini dia. Tangan X per X. Dan ini hanya bagian kecil yang perlu Anda ketahui. Nah, Anda akan tercengang saat tahu bahwa tangan X per X itu kayak gini. Sebentar. F dalam kurung X itu ya. Sama dengan tangan atau tan ya dalam kurung X lalu per X. Nah, sekilas kan kecil ya. Tapi coba Anda lihat. Nah, kelihatan nggak di tampilan Anda? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oh, kripto, Pak. Hah? Kayak kripto. Oh iya ya. Ya, tapi kita cukup tahu yang ini aja, yang saat X-nya mendekati berapa tadi? X-nya mendekati 0. Nah, lihat bahwa saat X-nya mendekati 0 dari kiri dan dari kanan, yang terjadi di sumbu Y, grafiknya menuju atau berada di mana? Satu. Satu, Pak. Satu Satu. ya. Jadi terbukti ya bahwa limit sin X per X itu ya saat X mendekati 0 sama dengan satu. Dan limit tangan X per X saat X mendekati 0 sama dengan satu. Terus ini gimana caranya? Ada contoh nih. Limit sin 4X per tangan 2X saat X mendekati 0. Ini gimana caranya Anda mendapatkan bentuk sin 4X per 4X ya. Lalu di bawahnya juga tangan 2X per 2X. Nah, akhirnya diperoleh ini ya. Eh, ini itu per 4X tapi dikalikan 4. Ini juga per 2X tapi dikalikan 2. Nah, X-nya itu gimana ini ngomongnya ya? Jadi agar ruas kiri sama dengan ruas kanan, yang sebelah kanan ini dikalikan 4 per 4X per 2 per 2X. Perhatikan bahwa 4 per 4X per 2 per 2X itu adalah 1. Betul nggak? Jadi nilai ke kanannya tidak berubah. Hanya apa istilahnya? Hanya ngepasin aja gitu ya. Jadi ketemunya adalah nah ini mungkin ada filosofi ya yang perlu Anda ketahui ini. Ini kan muncul bentuk limit sin 4x per 4x tapi kali 4. Kelihatan ya di tampilan Anda ya. Halo, apakah ada orang? Nah, di lain pihak muncul bentuk di bawahnya limit tangan 2x per 2x saat x mendekati 0 tapi masih dikalikan 2. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, sama dengan di sebelah kanannya 4 sama 2 ini kan konstan, jadi keluar. 4-nya keluar, 2-nya keluar. Jadi muncul bentuk limit sin 4x per 4x
bawahnya limit tangan 2x per 2x. Nah, ini ada salah satu POV ya, atau sudut pandang ya tentang sifat aljabarik seperti ini. Itu dalam kehidupan nyata, Anda kalau bisa ya, sebisa mungkin jangan pernah menjadi seseorang yang konstan ya, atau manusia yang konstan. Kenapa? Karena by default atau pelan-pelan ya, akan keluar atau dikeluarkan oleh sistem. Di sini kan ada sistem persamaan nih. Nah, di sini karena empatnya konstan, maka empatnya mau nggak mau dikeluarkan. Agar apa? Agar sistemnya bekerja. Paham ya maksudnya ya? Ini salah satu filosofi operasi ya, atau ini tidak hanya berlaku di sini nih, di banyak sifat-sifat aljabar gitu ya. Jadi segala sesuatu yang konstan itu akan keluar atau dikeluarkan. Oke, contohnya berarti aman ya, ini ketemunya dua. Nah, mungkin Anda kalau kepo, bisa nggak nih saya snip gitu ya, lalu coba masukkan ke AI gitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, limit fungsi trigonometri yang berbentuk ini, sin x per x dan tangan x per x yang nilai keduanya satu, ditunjukkan oleh gambar ya, grafik fungsinya oleh GeoGebra. Aman ya? Aman, Pak. Aman, aman. Tes, tes. Halo, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Dengar, Pak, dengar. Ah, oke. Ini terkait limit fungsi trigonometri dan buktinya ya, bukti dengan gambar atau grafik aman ya. Mohon chat atau katakan Aman. aman, Pak. Oke, lanjut. Aman Pak, aman Pak. Nah, ini saya close, yang ini saya close. Nah, ini ke subtopik berikutnya. Limit tak hingga dan limit di tak hingga. Nah, ini ingin mengatakan apa? Bahwa kalau kita punya limit fx ya, sama dengan L, dan limit gx yang sama dengan 0, maka ini perhatikan bahwa L-nya tidak 0 dan limit GX-nya 0. Maka kita akan punya limit Fx per Gx. Bapak tadi katanya pembagian dengan 0 tidak boleh. Ya betul tidak boleh ya, atau tidak terdefinisi. Tapi ini limit ya. Limit pembagian sesuatu dengan 0. Jadi didekati saja. Hasilnya hanya ada dua ya. Plus tahingga atau minus tahingga. Plus itu kalau terjadi bagian 1 dan 3. Plus tahingga maksudnya ya. Nah, minus tahingga terjadi saat berlaku 2 dan 4. Nah, ini akan lebih greget kalau ada contoh nih. Nah, contoh hitung, mungkin saya hanya akan membahas yang A aja ya. B dan C nanti Anda silakan baca sendiri ya. Jadi ini kebetulan yang A, saya zoom in. Nah, tentukan atau hitunglah limit x kuadrat plus 1 per x min 1. Saat x-nya menuju 1 dari kiri, artinya tentukan limit kirinya. Nah, coba pura-puranya Anda tidak melihat alternatif jawaban yang ada di bawah. Jadi, eh, Anda baiknya tahu grafiknya. Nah, ini dia. Kelihatan nggak ini di tampilan Anda ini? Kelihatan, Grafik Pak. x kuadrat plus 1 per x min 1. Di sebelah kanannya ini grafiknya seperti apa ini? Hiperbola ya. Atau ini mohon maaf, ini parabola tapi ini ya, bokong-bokongan ya, alias hiperbola. Nah, coba dicek. Limit X mendekati 1 dari kiri. Jadi fokus saja ke limit kirinya. Apakah betul jawabannya
minus tahingga. Artinya apa? Minus tahingga berarti kan satu ke bawah. Sorry, tahingga ke bawah. Kalau Anda ngelihat di sumbu Y ya, berarti kan ke bawah menuju tahingga. Ke inti bumi ya, ke inti bumi lalu nembus lagi ke luar angkasa sana. Kalau plus tahingga berarti kan ke atas gitu ya. Sama-sama keluar angkasa sana ya, tapi arahnya beda. Nah, sekarang kita hanya akan membahas yang A ini ya. Apakah betul jawabannya minus tahingga? Nah, saat X-nya menuju, apa itu? Satu tapi dari kiri. Nah, kelihatan ini enggak? Saat X-nya menuju satu dari kiri, berarti ini menuju ke bawah terus ya. Menuju. Halo, halo. Tes. Ya Pak. Oh, Nge-lag lagi, Pak. Nge-lag, Pak. sudah Tadi, Pak. sudah masuk lagi ya suara saya ya. Iya, Pak. Tadi sampai mana suara saya yang masih terdengar? Satu hingga tahingga, Pak. Udah tinggal. Itu Pak, hingga hingga. Oke, Enggak, berarti ini jelas ya bahwa saat X-nya menuju satu tapi dari kiri, Y-nya atau limitnya menuju ke bawah tahingga atau minus tahingga. Sedangkan saat X-nya menuju satu tapi dari kanan, maka jawabannya adalah plus tahingga. Karena tahingganya ke atas. Eh, aman ya contoh ini ya. Aman, Pak, aman. Aman Pak. Oke, mungkin cukup ya. Karena kelas sebelah juga sampai ini doang tadi. Oke, kalau gitu saya mohon izin break dulu ya. 3 menit lah, 3 atau 5 menit. Saya coba teruskan semua infografik yang tadi. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Cara mengajarkan limit menggunakan GeoGebra dan JJ. Oke, mungkin cukup ya dari saya. Jadi biar nggak kelewatan atau kita sesuai RPS saja gitu ya materinya. Sebelum saya tutup, mohon konfirmasinya dari materi hari ini ya. Kita coba review sedikit. Adalah tentang limit ya. Limit kiri dan limit kanan, kemudian sifat-sifat limit, limit fungsi trigonometri, limit tak hingga, dan limit di tak hingga. Eh, Kekontinuannya sesi berikutnya aja lah ya. Mohon konfirmasinya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mohon chat atau katakan aman, Pak. Aman, Pak. Aman Pak. Pak. Oke. Kalau gitu, mohon Pak. jangan lupa isi presensi ya. Khususnya tadi ada 3 nama ya. Anda hafal nggak itu ada 3 nama? Nah ini juga Pak, jarang gimana ya komunikasinya jarang muncul juga itu Pak. Kita juga nggak tahu itu nama-nama itu Pak. Siapa orangnya.
sebagian teman-teman. Bapak kayaknya terkeluar lagi nih, Pak. Apa tuh beliau? Mungkin Angin dari lagi, BIP Surya. atau dari BIP kah mungkin itu. Ini Mana Kang Happy? suara saya nge-lag Lempar. lagi ya. Iya, Iya, hilang-hilang, Pak, kelempar, seperti hilang-hilang, Pak. Oke. Lempar lagi, Pak. Oh, kalau sekarang jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Oke ya sudah. Mohon izin ya. Kuliah saya akan selesai. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam Bu, warahmatullahi sehat-sehat semuanya. Makasih, Pak. Sama-sama, Pak.